memandu presentasi kelompok 6 pada hari ini yang berjudul pemeriksaan imunokromatografi dan ELISA. Saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Di antaranya itu ada Dimade Dwi Lestari Dewi NIM 027, Radini Ramawati NIM 028, Ida Ayu Pratyasari Devi NIM 029, saya sendiri Nikade Elia Handayani NIM 030, dan Nikade Anggia Priyani NIM 031. Baik, untuk pembahasan dapat dilihat pada slide, terdapat 6 pembahasan. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Dimade Dwi Lestari dengan NIM 027. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari imunokromatografi dan ELISA, yaitu merupakan pengembangan baik dalam bidang imunoserologi, ialah yang berasal dari kata imunologi, dan kromatografi, yang dimana kromatografi merupakan teknik dalam memisahkan molekul berdasarkan perbedaan berat, pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada lapisan. Molekul yang terlalu dalam fase gerak akan melewati membran nitroselulosa atau kolom sebagai fase diam. Penelitian ELISA merupakan uji serologi yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Uji ini memiliki beberapa keunggulan seperti teknik yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas cukup tinggi. Ada 2 jenis teknik ELISA, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Ada beberapa inovasi teknik ELISA yang telah berkembang besar dan tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal sebagai berikut. Yang pertama adalah ELISA direct, yaitu teknik ELISA direct adalah yang paling sederhana. Pada teknik ini biasanya untuk mengukur antigen pada sampel dengan menggunakan antibodi monoklonal yang spesifik. Yang kedua, ELISA indirect. Dicari adalah antibodi sehingga diperlukan antigen yang spesifik atau monoklonal. Ketiga adalah ELISA sandwich, atau teknik ini mirip dengan ELISA direct, yaitu mencari antigen yang diinginkan, dan yang membedakan adalah pada ELISA sandwich antigen yang tidak dipurifikasikan. 4. Ada ELISA biotin streptavidin, yang dimana jenis ELISA modern. Teknik ini merupakan teknik ELISA sandwich dikembangkan menjadi teknik ELISA yang lebih modern, tidak hanya mencari antigen tetapi juga antibodi. Multiplex immunocyte, yang dimana bertujuan untuk menguji cara simulasi berbalik dan waktu bersamaan dalam satu sampel. ELISA kompetitif, yang dimana digunakan untuk menguji keberadaan antigen atau antibodi. Tingkat sensitivitas antibodi antigen. Kedua, ada tujuan umum pemeriksaan imunokromatografi dan ELISA. Pertama, ada tujuan imunokromatografi, yaitu pemeriksaan di laboratorium klinik yang menggunakan teknik ini, misalnya pemeriksaan anti-HIV 1 atau 2, HBsAg, plasmodium, atau malaria. Selain untuk penyakit infeksi, teknik ini juga dapat digunakan untuk memeriksa senyawa lain seperti tes kehamilan, narkoba dalam urin, nikotin dalam urin. Dan tujuan ELISA yaitu untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapor atau reporter laba. Ada prinsip pemeriksaan dari imunokromatografi dan ELISA. Di imunokromatografi sendiri ini yaitu pada penentuan antigen, yang pertama ada sampel cair dijatuhkan atau diteteskan pada tempat sampel atau sampling pad. Kemudian antigen dalam sampel akan bergerak membentuk imunokompleks dengan antibodi berlabel emas koloid. Yang kedua, ada senyawa kompleks tersebut bergerak bersama dengan cairan sampel, dan ketika terjadi kontak dengan antibodi yang menempel pada membran, selanjutnya akan membentuk senyawa imunokompleks dengan antibodi bergerak menghasilkan garis berwarna ungu merah. Yang ketiga, pemeriksaan dikatakan valid bila muncul garis pada kontrol, baik dengan garis tes berwarna positif atau garis pada kontrol negatif. Bila selanjutnya ada prinsip ELISA, yakni analisis interaksi antara antigen dan antibodi yang teradopsi secara pasif pada permukaan fase padat dengan menggunakan konjugat antibodi atau antigen yang dilabel enzim. Enzim ini akan bereaksi dengan substrat dan menghasilkan warna. Contoh pemeriksaan dengan imunokromatografi dan ELISA. Pemeriksaan imunokromatografi. Pemeriksaan imunokromatografi tes HBsAg. Tujuannya yaitu untuk mendeterminasi kualitatif antigen permukaan hepatitis B dalam serum atau plasma. Prinsipnya yaitu strip HBsAg adalah uji kualitatif aliran lateral imunoassay untuk mendeteksi HBsAg dalam serum atau plasma. Membran dilapisi dengan antibodi anti-HBsAg pada daerah garis uji strip. Selama pengujian, spesimen serum atau plasma bereaksi dengan partikel yang telah dilapisi dengan antibodi anti-HBsAg. Campuran bermigrasi ke atas pada membran secara kromatografi oleh gaya kapiler
untuk bereaksi dengan antibodi anti-HBsAg pada membran yang menghasilkan garis berwarna. Selanjutnya ada sampel, alat, dan bahan. Sampel yang digunakan yaitu serum atau plasma. Untuk alat yang digunakan yaitu mikropipet, yellow tip, tabung serologis, dan stopwatch. Bahan yang digunakan yaitu strip test HBsAg. Baik, untuk prosedur dapat dilihat pada slide secara singkat bagaimana prosedur pemeriksaannya. Hepatitis adalah kelainan hati berupa peradangan atau sel hati. Peradangan ini ditandai dengan peningkatan kadar enzim hati. Peningkatan ini disebabkan adanya gangguan atau kerusakan membran hati. Ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor infeksi dan faktor non-infeksi. Pemeriksaan anti-HBs berguna untuk diagnosa infeksi virus hepatitis B, baik untuk keperluan klinis maupun epidemiologi. Screening darah di unit-unit transfusi darah, serta digunakan pada evaluasi terapi hepatitis B kronis. Pemeriksaan ini juga bermanfaat untuk menetapkan bahwa hepatitis akut yang diderita disebabkan oleh virus B atau superinfeksi dengan virus lain. Hasil pemeriksaan hasilnya positif karena terbentuk dua garis warna pada tes dan kontrol. Untuk interpretasi hasilnya, positif apabila terdapat garis pada daerah kontrol dan tes. Negatif apabila terdapat satu garis pada kontrol, dan invalid apabila tidak terjadi garis merah pada kontrol tes. Pemeriksaan ELISA. HCV metode ELISA dengan tujuan pemeriksaan antibodi virus hepatitis C atau HCV secara kualitatif dalam serum atau plasma manusia. Adapun prinsip pemeriksaannya, serum atau plasma dianjurkan dalam spesimen diluent dan diinkubasi pada sumur mikrotiter yang dilapisi antigen HCV rekombinan. Inkubasi pertama, antibodi anti-HCV dalam sampel mengikat antigen yang tidak bergerak. Inkubasi kedua, konjugat mengikat antibodi yang tidak bergerak pada tahap pertama. Adapun alat, bahan, dan sampel yang digunakan. Alatnya yang pertama mikropipet, yang kedua tip pipet, yang ketiga inkubator suhu 37 derajat Celcius, selanjutnya mikrotiter well plate wash, selanjutnya ELISA reader, selanjutnya kit diagnostic advance. Adapun bahan yang digunakan yaitu air deosinasi atau air suhu digunakan yaitu serum. Untuk isi kit dapat dilihat pada slide. Berikut saya paparkan bagaimana prosedur pemeriksaan secara singkat ELISA untuk pemeriksaan penyakit HCV. Baik, selanjutnya itu pada hasil pemeriksaan dan dipaparkan di slide dalam bentuk dan tabel. Yang pertama itu ada identitas pasien, setelah itu identitas pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Dan berikut perhitungan yang dapat dilihat. Interpretasi hasil yang pertama, spesimen dengan absorban lebih kecil dari nilai cut-off dinyatakan sebagai negatif. Yang kedua, spesimen dengan nilai absorban lebih besar atau sama dengan 2, nilai cut-off dinyatakan sebagai positif pada awalnya. Yang ketiga, spesimen yang ditemukan positif pada awalnya harus diuji ulang atau duplo menggunakan sumber sampel asli. Yang keempat, sampel yang reaktif setidaknya dalam satu tes pengulangan dianggap positif berulang dan harus dikonfirmasi dengan tidak lanjut. Konfirmasi dan pengujian ditambahkan dengan sistem analisis lainnya. Yang kelima, sampel yang reaktif positif pada awalnya kemudian negatif di kedua sumur pada uji ulang dianggap negatif untuk antibodi terhadap HCV. Pembahasannya. Yang pertama, penyakit hepatitis C merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV. HCV hepatitis C virus adalah virus RNA yang digolongkan dalam flavivirus bersama-sama dengan virus hepatitis G, yellow fever, dan dengue. Virus ini umumnya masuk ke dalam darah melalui transfusi atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan virus ini langsung terdapat dengan sirkulasi darah. Diagnosa penyakit hepatitis C dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan HCV dengan menggunakan metode ELISA manual. Dan dalam prosesnya diperlukan perhatian pada tahap preanalitik, analitik, dan postanalitik. Untuk hasil pemeriksaan didapatkan nilai cut-off yaitu 0,356 dan nyatakan valid sehingga disamakan pada sampel. Sampel pertama itu non-reaktif, sampel 2 non-reaktif, sampel 3A non-reaktif, dan sampel 3B non-reaktif. Yang terakhir kesimpulan. Pemeriksaan imunokromatografi merupakan pemeriksaan yang mudah, sederhana, dan menggunakan waktu yang lebih pendek. Pemeriksaan ini terkait dengan uji saring untuk mendeteksi adanya antibodi secara terpisah dan digunakan dari band yang terpisah tiap antibodinya. Sehingga untuk pemeriksaan ini dapat mengetahui antibodi mana yang terdeteksi. Dan untuk pemeriksaan HCV metode ELISA, terdeteksi pada antibodi terhadap protein inti. Spesimen nilai tinggi untuk nilai dasar tinggi disebut reaktif dan rendah non-reaktif. Berikut kami lampirkan daftar pusaka sumber pencarian materi hari ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.